Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Kembali di 811 Show. Saya Tantri Murdopo yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kalau kita berbicara mengenai Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang akan mulai berlaku 1 Januari 2014. Pemerintah sudah mulai bersiap-siap dengan berbagai macam hal. Salah satunya adalah BPJS Kesehatan dan tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada banyak pihak dan elemen yang mendukung. Misalnya pemerintah daerah, kemudian pemangku kepentingan lainnya. Dan bagaimana kemudian kerjasama ataupun juga persiapan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Dan juga elemen-elemen lainnya ini untuk mendukung 1 Januari 2014. Itu akan kita perbincangkan pagi hari ini. Sudah hadir bersama dengan saya, ada Mbak Ning, ini panggilan akrabnya. Iya. Dr. Ripka Ciptaning, Ketua Komisi 9 DPR RI. Selamat pagi Mbak. Pagi. Apa kabar? Baik. Selalu semangat ya Mbak? Oh harus semangat. Ya. Dan juga ada Pak Dr. Supriyantoro, SPP Mars, Sekjen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Pri. Senang bertemu Pak Pri kembali. Alhamdulillah. Pak Pri dan Mbak Ning, ini kemarin tanggal 10 Juli sempat ada rapat pendapat antara Kementerian Kesehatan dan beberapa kementerian lainnya dan juga dengan Komisi 9. Salah satunya outputnya adalah adanya kerjasama sosialisasi antara Komisi 9 dan juga Kementerian Kesehatan yang dilakukan sepertinya pagi hari ini untuk BPJS Kesehatan dan juga 1 Januari 2014. Saya mau ke Pak Pri terlebih dahulu. Sepertinya masyarakat masih banyak yang bertanya-tanya Pak Pri. Sekarang kan ada Askes, ada Jamkesnas, ada Jamkesda dan sebagainya. Lalu muncul tiba-tiba ini ada BPJS Kesehatan dan JKN. Apa sih perbedaannya? Apa keuntungan untuk masyarakat? Ya. Jadi Jaminan Kesehatan Nasional ini sebetulnya merupakan amanat dari Undang-Undang 40 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Di mana akan ada secara garis besar ada suatu jaminan dari pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat itu terpenuhi kebutuhan dasar yang layak. Dengan terpenuhinya itu maka kemudian dibentuklah Undang-Undang BPJS melalui Undang-Undang 24 2011 di mana ada dua, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan ini yang kemudian akan mengelola seluruh berbagai macam model-model jaminan kesehatan menjadi satu wadah. Tentunya dengan dikelola dalam satu wadah akan jauh lebih efisien dan lebih murah dan lain-lain. Nah, Jamkesmas, kemudian ada Askes, termasuk nanti TNI Polri yang selama ini sudah ada jaminan tapi dikelola sendiri. Demikian juga Jamsostek, itu yang akan mengawali pada 1 Januari akan masuk melebur menjadi satu sistem dikelola oleh BPJS yang kemudian secara bertahap akan diikuti yang lain, termasuk Jamkesda tadi. Jamkesda juga merupakan suatu kontribusi dari pemerintah daerah yang bagus sekali. Saat ini kira-kira mencapai 45 juta sudah. Ya. Nah, itu nanti secara bertahap akan masuk ke dalam sistem BPJS. Dalam satu sistem asuransi sosial, di mana yang merupakan wajib bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk warga negara asing yang 6 bulan bekerja di Indonesia. Oke. Pak Pri, kemudian kalau dielaborate lebih jauh lagi ketika sudah ada penjelasan seperti itu, masyarakat mendapatkan manfaat apa? Apa manfaat yang lebih daripada yang sudah ada saat ini? Ya. Yang pasti tadi kembali lagi, prinsip ini adalah memberikan asuransi sosial sehingga pemerintah yakin bahwa seluruh masyarakatnya, warga negaranya mendapat manfaat dasar yang layak. Dengan demikian diharapkan ke depan secara umum sekarang sering ada bercandaan sadikin, sakit sedikit miskin. Nantinya kalau memang semua sudah menjadi peserta atau saya sudah menjadi peserta, maka karena saya di cover dengan asuransi sosial ini, sakit apapun saya hanya punya kewajiban membayar iuran setiap bulan. Kalau saya sebagai masyarakat yang bukan pekerja, penerima upah ya. Demikian juga yang lain. Jadi semua mendapat itu. Benefitnya adalah benefit untuk kesehatan semua yang indikasi medis. Jadi semua yang memang berdasarkan penyakit harus diobati harus di-cover. Tetapi tentunya di-covernya dalam suatu standar yang sesuai dengan sudah ditetapkan. Tidak kemudian minta yang berlebihan. Ya. Nanti sebelum saya tanya lebih detail lagi dan juga mengenai iuran yang masih diperbincangkan dan masih menjadi perdebatan, saya mau kembali terlebih dahulu. Komisi 9 sepertinya sekarang sedang menyoroti hal ini, seakan menjadi hal yang penting begitu ya, yang diutamakan juga mengenai kesehatan ini. Tapi sebetulnya seberapa jauh Komisi 9 melihat ini efektif untuk masalah kesehatan di Indonesia, Mbak Ning? Oh ya, sangat efektif ya, karena saya bicara agak ke belakang sedikit, ini kan berdasarkan pengalaman atau pengawasan DPR. DPR ini kan ada 3 yang melekat
Ya. Di anggota DPR itu ya fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan. Tentunya dari pengawasan kami sebagai anggota DPR dan juga pengalaman di lapangan. Tentunya anggota DPR yang sering turun ke bawah ya. Apalagi saya nih HP-nya kan terbuka 24 jam. Jadi sangat beda banget ya. Jaminan kesehatan nasional ini bukan bantuan tapi jaminan. Ya, beda bantuan dengan jaminan ya. Satu itu. Kedua, Askeskin pernah dicoba JPKMM dulu, Askeskin, Jamkesmas, Jamkesda sangat beda dengan jaminan kesehatan nasional. Ya, kalau kemarin ini kan masih sektarian. Ya. Misalnya orang Sukabumi tiba-tiba datang ke Bandung, dia mules. Dia Jamkesda. Oh, nggak berlaku. Harus kembali ke padahal kita rambut daerah hitam aslinya. sama warga negara Nah, Udah sedikit ubanan. itu kan masih jadi masalah. Terus pernah kita temukan juga bapaknya yang punya Jamkesda misalnya atau Jamkesmas, ibunya belum terdaftar Jamkesmas, melahirkan, anaknya bermasalah. Jadi masalah tidak ditanggung. Emangnya bisa anak mau lahir ngintip dulu, Bu udah punya Jamkesmas belum? Kan enggak, jadi lucu kan gitu. Masuk lagi nanti ke dalam. Nanti masuk dulu, saya nggak ada ibu, tunggu dulu ibu saya punya Jamkesmas, kan nggak lucu. Padahal sebetulnya, jadi JKN ini itu kan mengacu kepada SJSN, ya amanat SJSN Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ya, yang harusnya itu 5 tahun udah clear, tapi kan dicuekin sama presiden kita, ya kan? Sehingga ya sudah periode ini, saya 2 periode nih jadi ketua Komisi 9. Barulah kita inisiatif DPR membuat badannya BPJS ini, ya kan? Dan satu juga, kedua, ini amanat konstitusi kita loh, nggak main-main. Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 yang poin keberapa lah lupa ya kan? Setiap warga negara berhak mendapat pelayanan hidup sehat yang sama. Ya, Titik. ya. Jangan bikin koma sendiri nih. Nah, terus pasal 34 mengatakan bahwa negara strip pemerintah, artinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah Ya. berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan untuk semua rakyat. Oke. Udah nggak bisa ditawar nih. Ya. Mau PNS, mau tentara, mau tukang ojek, mau wartawan, mau anggota DPR, mau semua. Ya kan, Tidak yang outsourcing, dibedakan, ya. semua punya hak yang sama. Oke. Dan pemerintah negara berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan ini. Jadi pemerintah daerah juga jangan cuma untuk kampanye saja, dia nanti kesehatan rakyat nanti gratis, setelah itu dia cuekin aja, nggak Oke, boleh. Nah, ini menjadi menarik ya. ketika Mbak Ning menyatakan bahwa ini harus merata di setiap daerah, Iya. tapi kan juga ada daerah-daerah tertentu yang harus dijangkau lebih tanda kutipnya. Nah. Saya akan tanya ke Pak Pri bagaimana kemudian penyelesaiannya. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap di Metro TV. Didukung oleh Kesehatan merupakan investasi dan jaminan untuk tercapainya kesejahteraan rakyat. Saat ini, sekitar 90 juta jiwa penduduk Indonesia hidup tanpa memiliki asuransi atau jaminan kesehatan. Dan ketika sakit, sebagian dari mereka akan mengalami kesulitan. Pemerintah peduli warga negaranya tanpa kecuali. JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, adalah wujud kepedulian pemerintah yang akan dimulai secara bertahap 1 Januari 2014. Prinsipnya gotong royong, yang mampu menolong yang kurang mampu, yang sehat menolong yang sakit. Jaminan Kesehatan Nasional demi terwujudnya masyarakat sehat. Ayo ikut JKN. Jaminan Kesehatan Nasional Demi Indonesia yang lebih sehat. Ada kembali di 811 Show, saya masih berbincang-bincang mengenai jaminan kesehatan nasional, lebih tepatnya mengenai bagaimana kemudian Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan elemen-elemen lainnya untuk menuju 1 Januari 2014. Mbak Ning dan juga Pak Pri, ini kalau dilihat dari elemen-elemennya kan ada instansi atau kementerian-kementerian lainnya, ada Kemendagri dan juga ada kementerian lainnya, kemudian juga ada pemerintah daerah yang harus komitmen di sana. Nah ini kemudian Kementerian Kesehatan seperti apa koordinasinya untuk 1 Januari 2014 Pak Pri? Ya, sejak awal pada waktu proses penyusunan undang-undang pun itu sudah melibatkan 8 kementerian bersama-sama dengan DPR, khususnya Komisi 9. Kemudian pada waktu persiapan
oleh Menko Kesra dibentuk suatu pokja, kelompok kerja yang itu ada 6 subpokja, mulai dari mereka yang bertanggung jawab terhadap regulasi, bertanggung jawab terhadap sosialisasi, kepesertaan, dan beberapa hal yang lain lagi. Sehingga masing-masing pokja ini yang berjalan mempersiapkan, dan pokja itu anggotanya terdiri dari kementerian terkait. Tidak semuanya koordinatornya Kementerian Kesehatan. Kalau berbicara regulasi, maka koordinatornya tentunya dari Hukum dan HAM ya. Untuk sosialisasi koordinatornya dari Kemenkominfo dan seterusnya. Nah, dengan kemitraan itulah maka kita bersama-sama menyusun persiapan ini yang memang bukan pekerjaan yang mudah. Dan tentunya kita juga sering minta konsultasi dengan DPR, terutama Komisi 9, sehingga ada masukan-masukan terutama dari hasil kunjungan beliau-beliau itu ke daerah. Karena kadang-kadang kita tidak tahu apa yang dibutuhkan daerah, dan masukan dari Komisi 9 ini akan banyak memberikan masukan untuk kesiapan itu. Oke, Mbak Ning, ketika kemudian dikatakan bahwa daerah-daerah itu kerjasama dengan Pemda-Pemda juga menjadi sangat penting, Pak Pri tadi juga menggarisbawahi itu bahwa kadang-kadang dari daerah-daerah ada masukan-masukannya. Tapi kalau DPR sendiri memberikan komitmen seperti apa untuk mendukung JKI dalam artian apalagi untuk daerah-daerah yang masih sulit dijangkau, begitu? Kalau DPR pasti mendukung terlaksananya BPJS karena memang ini inisiatif DPR 1 ya kan. Kedua, waktu proses penggodokannya tarik-menariknya luar biasa, tentu teman-teman wartawan paham lah itu ya kan. Yang akhirnya pun penjebolan pagar ya kan. Jadi ini bukan karena anggota DPR, tapi ini perjuangan rakyat. Karena kalau nggak rakyat jebol mungkin juga susah tuh voting di parlemen. Tidak jebol juga sampai ke dalam begitu ya Mbak Ning. Kan? Karena ini memang ini perjuangan rakyat lah, kita akui itu. Ketiga, ke daerah ya kan, ke daerah ini kan kadang-kadang nggak otonomi daerah lagi nih yang brengseknya nih ya kan. Tergantung memang ya kepala daerahnya nih berpihak pada rakyat atau enggak. Kadang-kadang kan kayak raja kecil juga gitu kan. Nah, dinas-dinas ini, direktur rumah sakit ini kan yang ngangkat kepala daerah. Ya kan, dia lebih loyal kepada bupati wali kota daripada ke Kemenkes. Ya kan, saya sering kali kalau kunjungan kerja saya bilang, Pak Bupati wali kota, pilih dong kepala dinas atau direktur rumah sakit yang pro rakyat. Kalau yang anti rakyat pecat aja. Tapi lalu kemudian bagaimana Bu untuk 1 Januari 2014 kalau kondisinya seperti itu? Ya makanya kita bilang kemarin dalam rapat apapun, tetapi Kemenkes juga jangan terus bilang, oh itu kan di bawah bupati atau wali kota. Apapun pemerintah daerah itu bagian dari sistem. Bagaimana juga pintar-pintarnya pemerintah pusat untuk melobi, kerjasama mengundang dengan cara-cara gimana, memang nakal. Nah, kalau DPR komitmennya begini, kita ketika menganggarkan anggaran-anggaran rumah sakit daerah, kita lihat berapa persen untuk rumah sakit kelas 3. Karena untuk BPJS ini kan memang baru bisa kita untuk rumah sakit yang kelas 3 ya, tempat tidur kelas 3. Mimpi kita ke depan sih bukan terus orang miskin harus di kelas 3, tidak, kelas 3 kalau bisa ya udah untuk kelas 1 seperti di Kuba itu kan, tetapi baru bisa membiayai kelas 3. Nah, kalau dia tidak 70% lebih nggak usah dikasih anggaran. Ya itu komitmen kita di apa, dan untuk bukan untuk bikin VIP, bukan untuk bikin pavilion yang hebat-hebat. Itu komitmennya di Komisi 9. Ini masyarakat mendengar loh Bu komitmen dari Komisi 9. Kalau nggak kita coret, buang aja ke sampah begitu. Baik, bahwa ternyata koordinasi dengan daerah juga ada bed yang ditambahkan dan sebagainya begitu ya Mbak Ning. Nah, bagaimana DPR mendukung ini untuk pemerataan fasilitas kesehatan? Jadi itu kita lihat dari, kan biasanya kalau pembahasan anggaran tuh proposal banyak banget ya. Mereka ada yang memang agak sulit gitu kan, mereka juga punya kenalan teman-teman di DPR, tapi kita memang harus tegas-tegas saja. Tadi Depkes sudah mulai membatasi dengan harus ada e-planning dan lain-lain. Memang tidak semudah itu. Paling tidak misalnya untuk diperuntukkan misalnya UGD, OK, alat-alat di kamar operasi, ICU itu paling tidak juga kelas 3 ikut menikmati. Artinya kita sudah tidak boleh untuk diperuntukkan APBN itu untuk VIP ataupun pavilion-pavilion. Prioritas untuk menambah kelas 3 atau rumah-rumah sakit pratama. Atau tanpa kelas lah istilahnya begitu. Baik. Tapi rumah sakit kita siap ya Pak Pri mengenai hal ini? Harus, kalau nggak nanti terjadi langsung dijawab oleh Mbak Ning. Harus, kalau nggak terjadi DKI kedua nih bisa bencana KJS nasional ini kan. Kita break dulu Mbak Ning, kita break dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Tadi mau didukung oleh
Saat ini, sekitar 90 juta jiwa penduduk Indonesia hidup tanpa memiliki asuransi atau jaminan kesehatan. JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, yang akan dimulai secara bertahap 1 Januari 2014. Prinsipnya gotong royong, yang mampu menolong yang kurang mampu. Ikut JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, demi Indonesia yang lebih sehat. Iya, teknis, iya. teknis Depkes. Tapi kan kemarin Mbak Ning sempat keras juga. Oh. Ya pemirsa, kembali lagi di 811 Show. Kita masih membicarakan soal jaminan kesehatan nasional. Saya tadi jadi semenjak dari jeda berbincang-bincang lebih lanjut sama Mbak Ning dan juga Pak Pri. Salah satu yang menjadi kendala juga ternyata masalah iuran. Iya. Masih banyak pro dan kontra mengenai hal ini. Pak Iya. Pri, bagaimana menjelaskan kepada pemirsa mengenai hal ini? Iya. Iuran ini kan kita bedakan, satu iuran PBI, penerima bantuan iuran, yaitu iuran untuk masyarakat miskin dan tidak mampu yang akan dibayarkan oleh pemerintah. Kemudian ada lagi iuran untuk pekerja penerima upah. Pekerja penerima upah kita bagi, ada pegawai negeri, ada pekerja yang di luar itu. Ya. Itu sudah tidak ada masalah rata-rata. Ya, memang yang masih didiskusikan dan masih terus melakukan upaya-upaya adalah kesepakatan antara besaran iuran Ya. pekerja penerima upah, berapa besar yang menjadi tanggung jawab pemberi kerja, berapa besar tanggung jawab penerima. Dan satu lagi adalah iuran untuk yang pekerja bukan penerima upah, seperti pekerja bebas lepas ya, untuk tukang ojek atau mungkin pengusaha yang Ini disebut non PBI begitu? semua itu tadi non PBI, Oke. karena PBI itu hanya untuk yang miskin dan tidak mampu. Jadi untuk yang itu pun sudah mulai ditetapkan, tetapi kita menunggu Perpres iuran ini. Yang Perpres ini memang tinggal menunggu kesepakatan antara pekerja penerima upah yang bukan pemerintah, berapa besaran pemberi kerja, berapa besaran. Kalau ini selesai, segera akan selesai. Oke, tapi beberapa waktu sebelumnya kan Komisi 9 Mbak Ning juga sempat keras mengenai jumlahnya, sempat juga agak Nilai. protes sedikit nilainya Nilai, begitu, dan juga PBI-nya kategorinya seperti apa dan Ya. sebagainya. Saat ini kemudian di jalan tengah seperti apa Mbak Ning? Ya, kalau boleh saya jawab dulu. Memang sebenarnya yang diinginkan oleh Komisi 9 sama dengan yang diinginkan oleh tim Pokja. Tetapi kemudian dihadapkan pada kondisi fiskal pemerintah. Sementara waktu itu baru disetujui untuk PBI 15.500. Tapi dengan adanya tambahan fiskal karena ada penyesuaian harga BBM, saat ini ada sedikit tambahan walaupun belum seperti kita harapkan dan belum seperti harapan DPR, sudah meningkat sekitar, kalau memang nanti diputuskan oleh Presiden, sekitar mungkin 19.225 ya, sekitar itu. Sehingga dengan ini tentunya kita akan berhitung seberapa besar nih benefit. Tetapi tentunya benefit itu tidak boleh mengurangi standar-standar yang sesuai kebutuhan dasar dan layak. Oke, Mbak Ning, kalau kemudian tadi Pak Pri sempat mencetuskan bahwa ada penolakan juga mengenai jumlah besarannya, kemudian dari para pekerja juga banyak yang masih bertanya-tanya dan juga masih menolak mengenai harus membayar dan sebagainya. Apa tanggapan dari Komisi 9? Iya, sebenarnya sih memang kalau amanat undang-undang ya kan, undang-undang juga tiap pasal ini kan ada yang memakai fakir miskin ditanggung oleh negara, tapi dia lupa juga bahwa ada tadi yang saya bilang setiap warga negara berhak mendapat pelayanan hidup yang sehat. Tergantung hati kita mau pakai yang mana kan begitu kan. Nah, jadi ini penolakan itu hanya karena mereka sebetulnya mengupasnya yang pasal-pasal yang mana yang dia suka aja. Kayak kita juga kalau menafsirkan firman Tuhan, ada yang senang yang kita senang aja, giliran yang pahit-pahit kita nggak mau kan begitu. Harusnya disosialisasi, memang ini penting. Makanya saya juga senang diundang ke Metro TV ini karena kita anggap ini penting BPJS. Dan teman-teman yang masih menangkapnya setengah-setengah perlu juga kita datengin gitu kan. Artinya memang harusnya ditanggung semua oleh negara dan itu perintah konstitusi. Tapi karena kondisi negara kita sedang seperti ini, makanya itulah resiko kita hidup di republik ini yang berajaskan Pancasila, Ya. dipres jadi Trisila, Ekasila itu gotong royong. Ya ayo kita gotong royong. Tapi ini bukan berarti harus memusuhi badannya BPJS. Kalau ada yang kurang-kurang kita diskusikan bersama. Kalau enggak, kapan kita bisa punya jaminan kesehatan nasional kalau tidak diawali sekarang? Ya wajar kan kalau istilah saya, langkah pertama itu lebih berarti daripada 1000 langkah berikutnya, karena langkah pertama itu menentukan arah dan tujuan. Iya. Kayak anak kita kalau
belajar jalan pertama pasti ada jatuh, ada kejedot apa. Tapi harus ada keberanian langkah pertama. Biasa itu ada jedotan dan macam-macam luka dan lain-lain. Tapi harus ada keberanian. Ada resikonya, ada yang setuju ada tidak, ya kan? Tetapi bukan untuk memusuhi badannya. Ya. Nah, soal gotong royong itu, nah ini yang penting, Ya. begitu. Nah, iuran tadi memang DJSN 50.000, ID 60.000, kita Depkes 22,5 tadinya, Menq 15.000 yang akhirnya 19,5. Kita juga nggak mau dong dokter-dokter kok dikasih 2.000 kok lebih kecil dari tukang parkir, ya kan begitu kan, nanti dokternya jadi wah berpikir yang lain-lain, ya kan. Jadi nanti menekan pasien-pasien, kan kita juga nggak mau itu. Akhirnya ya sudah begitu. Toh dokter-dokter juga akan pasti mereka juga kembali kepada Hipokratesnya, mengutamakan perikemanusiaan. Jadi ini memang masih harus didiskusikan. Tapi sekali lagi saya meminta dari semua lini, semua sektor harus bisa menerima BPJS dengan segala kelemahan, tetapi ini harus kita terima bersama untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan yang berkeadilan, kesehatan yang berkeadilan untuk semua. Oke, saya agak ngeri juga ketika Mbak Ani mengatakan harus menerima dengan segala kelemahan. Jangan dong, Bu. Ya kelemahannya ini kan kalau nanti Sebagai langkah awal. Sebagai langkah awal. Oke, kita setuju di sana ya, sebagai langkah awal. Kok masih beriur kan ini orang yang nggak sedang. Nanti buruh tahu nggak lo kalau susah masih suruh iuran untuk bantu yang miskin. Kalau dia udah kerja terus beriur membagi yang miskin yang tadinya buruh mungkin dengan jam sostek diri dia yang ditanggung, tapi sekarang jadi anaknya, bulenya yang di kampung semua kan senang, begitu kan? Baik. Nah, itu. Pak Pri, apa catatan pentingnya dari Kementerian Kesehatan untuk kemudian 1 Januari 2014 berkaitan dengan elemen-elemen ataupun mereka yang kemudian harus bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan? Ya tadi betul, saya sangat apresiasi dengan apa yang disampaikan Bu Ning, bahwa mari kita sama dulu sepakat bahwa ini adalah suatu sistem yang ke depan akan menjamin kesehatan. Bahwa untuk mencapai sistem ini suatu tahapan itu harus kita lalui, tidak seperti semudah membalik tangan. Proses perubahan merupakan suatu waktu. Dengan demikian keterlibatan seluruh komponen ini perlu. Dan biasanya saya selalu mengingatkan bahwa tolong terlibatnya sekarang ini pada waktu persiapan. Sama-sama saling koreksi, mengisi, jangan nanti begitu jalan baru berbagai pergolakan muncul. Karena tapi ada yang tidak mengikuti dari sekarang? Ya ini himbauan. Jadi artinya dengan semua ikut memberikan koreksi, masukan, maka persiapan akan pasti lebih baik daripada tidak terlalu banyak yang terlibat. Tapi alhamdulillah pada dasarnya bahkan kemarin saya baru ke Medan khusus dengan mahasiswa. Mereka pun sangat respon bagus dan juga dengan berbagai elemen yang lain kita lakukan sosialisasi. Saya yakin juga Komisi 9 dengan masing-masing wilayahnya sudah melakukan juga sosialisasi. Dengan demikian kerjasama kita semua ini bukan hanya tugasnya orang kesehatan, ini tugas kita semua karena ini untuk kita semua. Terima kasih. Jadi sekarang kan wartawan dengan begini kerjasama. Nanti kan saudaranya wartawan juga kan masih buruh outsourcing sama. Tapi kendalanya di mana sih Pak Pri? Sampai sejauh ini kendalanya di mana sih sebetulnya? Kalau boleh dibilang kendala memang karena masih kemampuan pemerintah memang belum mampu seutuhnya untuk mendukung seluruh anggaran yang dibutuhkan. Tetapi kita memaklumi bahwa prioritas-prioritas tentunya ada. Jadi kita juga tidak bisa egois bahwa ini harus. Sehingga tahapan-tahapan. Kalau Menteri Keuangan sudah ngasih 5% sesuai amanat Undang-Undang Kesehatan, selesai itu nggak usah lagi iuran. Kita ini belum 2% dari APBN. Kita di urutan keberapa? Dan kita peringkat ke-6 negara-negara sosialis itu kedua, ketiga karena kesehatan itu investasi loh, investasi bangsa ya kan. Biar pendidikan gratis, kalau orang-orangnya on, ya kan idiot. Ya nggak bisa juga, sakit-sakitan, idiot lah akhirnya kan kurang gizi apa kan. Misalnya kalau di sana lah itu yang penting. Selesai ini baru 2% dari APBN nggak sampai, kalau 5% selesai itu. Nah makanya kita tanya Menteri Keuangan ini apa sih, termasuk Bappenas, Badan Perencanaan Nasional yang direncanakan apa, kan harus ada skala prioritas. Kemarin waktu rapat bersama saya yang tanya. Oke, nanti jawabannya kita tanya di tempat lain ya. Tapi Pak Pri juga sudah memberikan senyuman bahwa mungkin nanti kalau ada dana lebih kita bisa lebih lagi, bukan dengan segala kekurangan
seperti yang Mbak Ni mengatakan, pusing kita ya, tapi dengan maksudnya. segala kelebihannya untuk masyarakat Indonesia ya Mbak Ni Itu, ya. ya kan? Terima kasih loh Mbak Ni sudah Oke. bergabung bersama kami. Pak Pri, terima kasih atas juga penjelasannya. sama Metro TV dan teman-teman semuanya. Iya, pemirsa demikian wawancara saya dan talk show untuk Jaminan Kesehatan Nasional. Kalau Anda masih ada pertanyaan silahkan ke Halo Kemenkes di 500 567. Segala pertanyaan Anda akan segera dijawab oleh Kementerian Kesehatan. Dan yang pasti saksikan terus setiap hari Jumat jam 9 pagi akan ada wawancara tentang 1 Januari 2014 Jaminan Kesehatan Nasional. Jangan kemana-mana, Metro TV masih akan segera kembali dengan 8-11 Show. Terima kasih.